pengen anak padinya jadi produktif seperti ini peranakannya banyak, sekitar 45 sampai 50 batang per rumpun. Tapi kalau tidak bisa produktif nanti kan sayang lur. Terus gimana cara kita agar bisa memproduktivitaskan anakan tanaman padi ini? Nah, untuk memproduktivitaskan anakan tanaman padi ini tentunya kita menggunakan nutrisi yang berimbang. Terus nutrisi apa yang akan kita berikan supaya ini nanti bisa jadi anakan yang produktif? Nah, untuk itu alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur semua langsung aja dicek di video di dalam channel ini ya. Monggo disimak dulur, mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman padi kita berjenis Inpari 32 yang sekarang ini berumur 30 HST. Dimana pada saat usia 30 HST ini amat sangat baik untuk kita lakukan treatment agar anakan padi kita itu bisa produktif. Gimana supaya bisa produktif? Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur yang suka bisa di like. Bagi yang belum jelasnya nanti bisa dilakukan atau ditanyakan di kolom komentar ya. Ya dulur, nih ini kita tunjukkan dulu tanaman padi kita. Nih. Untuk perkembangannya di usia 30 HST ini alhamdulillah perkembangannya pun ini serentak lur ya. Terus di sini aku tadi lihat ini ada hama kayak gini lur nih. Ini adalah ulat penggulung daun ya. Ini hama ulat penggulung daun kayak gini, ini sebenarnya amat sangat mudah untuk diatasi lur ya. Untuk inseknya itu toh. Dan ini biasanya ya nyerangnya juga musiman lur. Ini jatuh ulatnya tadi ini. Ini ulatnya kayak gini. Kalau di luar kayak gini, ini pengendaliannya itu mudah lur ya. Beda nanti kalau ulatnya ya yang ulat batang itu atau penggerak batang itu amat sangat susah karena dia itu sudah masuk ke dalam batang. Tapi kita fokusnya nanti tidak di ulat itu tadi lur ya. Tapi kita fokusnya ini nanti untuk memproduktivitaskan peranakan padi kita. Supaya apa? Ya supaya jadi gitu lur ya. Kita sudah merawatnya, terus melakukan treatment supaya anakannya banyak. Kalau anakannya tidak jadi kan ya kita rugi gitu lur ya. Karena kan yang ada hasilnya itu kan produktivitas dari anakannya itu sendiri. Nah seperti biasa kita langsung aja masuk ke dalam tengah lahan. Ini lahan yang sebelah utara ini lur. Biasanya kita ambilnya di lahan sebelah selatan. Nah di lahan sebelah utara ini pun ini kan juga sama lur ya perkembangannya. Untuk peranakannya ini kan sama saja ini lur ya. Jadi aku nggak usah ngitung kembali ya. Ini antara kisaran 30 sampai 40 peranakan. Terus untuk daunnya ini kan daunnya masih kuning ya atau masih belum hijau karena kan penyerapan pupuknya itu belum keserap secara maksimal karena kan ya baru kemarin lur ya. Minimal ya 3 sampai 4 hari nanti baru kelihatan tanaman kita atau padi kita ini akan kelihatan hijau kembali. Ya. Masuk dalam pembahasan tadi. Nah, untuk memproduktivitaskan anakan ini tentunya kita melakukan atau treatmentnya menggunakan apa? Kita treatmentnya itu menggunakan pupuk tetap lur. Namanya memaksimalkan ya pasti ya akan dibutuhkan nutrisi yang amat sangat banyak. Tentunya juga nutrisi yang pas sesuai kebutuhan tanaman ya.
Nah, ini tanamannya lur ya. Nah, terus nutrisi apa yang akan kita berikan? Untuk nutrisinya ini nanti bisa disimak lur ya. Tentunya kalau nyimak dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong agar info yang akan kita berikan tidak salah atau nanti ada komen-komen yang gak enak gitu lur ya. Ya dulur, monggo disimak. Ya dulur, terus nutrisi apa yang baik untuk tanaman kita supaya anakannya itu bisa produktif? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu ya namanya unsur atau pupuknya itu kita menggunakan biasanya kan NPK, dimana NPK ini kan pupuk makro. Untuk pupuk makro ini sebenarnya ini dibutuhkan dari masa awal atau masa vegetatif sampai masa generatif. Tapi ada di saat tertentu itu kebutuhan tanaman kita itu cuma membutuhin yang tingginya itu bisa N, bisa P, ataupun bisa K. Jadi ada masa-masanya ya, kita harus meninggikan yang mana. Nah, seperti tanaman kita ini berjenis IP32 yang sekarang sudah berumur 30 HST. Ini sekiranya itu peranakannya kan sudah bagus atau sudah sesuai standar. Karena kita targetnya itu cuma 35 sampai 45. Dan target ini sudah tercapai gitu lur ya. Jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah agar bisa memproduktivitaskan dari anakan ini. Kita itu jangan mengejar anakannya terus tambah banyak gitu lur ya. Itu bisa kita mengejar anakannya tambah banyak lagi sampai 40 sampai 50 gitu toh. Tapi nanti efeknya itu tanamannya anakannya banyak tapi tidak produktif atau banyak yang gagal gitu peranakannya ya. Jadi ya yang gagal itu kan kita kan juga mengeluarkan biaya lur ya, karena untuk memperbanyak anakan itu sendiri. Nah, untuk itu kita punya target. Yang pertama kita targetnya ya nggak usah muluk-muluk banyak-banyak gitu lur ya. Ya kita standar aja di 35 sampai 45. Terus ini nanti kita akan mentreatment. Untuk treatmentnya ini kita menggunakan pupuk. Pupuknya di sini adalah pupuk makro, di mana kandungan pupuk makro ini tingginya adalah dengan tinggi P dan juga K. Kandungan tinggi P dan K biasanya kan digunakan pada saat masa generatif. Tapi ini kan usia 30 kan masih masa vegetatif gitu lur ya. Itu gini lur ya. Emang kegunaan dari P dan K itu kan alangkah baiknya digunakan pada saat masa vegetatif. Tapi karena ini kan tanaman kita atau standar anakannya itu sudah cukup ya. Jadi aku akan memacu pertumbuhannya itu di batang. Supaya apa? Ya supaya itu jadi batang. Kalau jadi batang kan nanti ya pasti kan ya jadi malai gitu loh ya. Kalau batangnya tidak jadi ya cuma daunnya ya nggak akan jadi produktif gitu lur. Nah, untuk itu kita menggunakan tinggi P tapi rendah K gitu ya. Jadi nanti bertujuan memperkuat batang, memperkuat akar agar nanti pada saat menyongsong atau pada saat hamil muda itu tanaman kita itu tidak kekurangan nutrisi gitu loh ya, karena kita kan sudah mengantisipasinya dulu. Terus kegunaan unsur K-nya ini untuk apa? Ya, untuk kegunaan dari unsur K ini itu hampir sama dengan unsur P tadi, yaitu apa? Untuk memperkuat jaringan batang. Terus dia juga akan memperkuat atau mempermudah pada saat tanaman kita ini hamil untuk tentunya untuk mencukupi nutrisinya gitu ya. Nah, ini kan P dan K, apakah tidak membutuhkan unsur N? Nah, kalau unsur N ini tetap kita butuhkan lur, walaupun itu masa vegetatif atau masa generatif. Tapi ada tapinya. Unsur N di sini kita itu cuma membutuhkannya itu amat sangat sedikit, atau bisa dibilang 1:4 atau 1:5 ya daripada unsur P. Terus paling ya 1:3 dengan unsur K. Nah, unsur N di sini terus bertujuannya untuk apa? Ya dulur. Namanya unsur N ini kan biasanya kan untuk menghijaukan ya, atau
tanaman kita agar hijau seger gitu, pasti kebutuhan N-nya itu amat sangat dibutuhkan. Terus di sini unsur N-nya pun ini juga akan merangsang apa? Ya merangsang pertumbuhan anakannya yang masih kecil agar juga bisa produktif lur ya. Jadi kalau bisa satu rumpun itu ya jadi semua gitu. Itu kan harapan kita, tapi kalau faktanya itu enggak seperti itu lur ya. Itu kita bisa memproduktivitaskan 90% dari anakan itu sudah alhamdulillah sudah baik. Kalau mau 100% ya ngimpi gitu lur. Itu zong itu kalau bisa 100% itu. Nah, terus tidak lupa juga kalau kita mengasih nutrisi, tentunya kita ya harus diimbangi lur ya. Jadi nutrisi itu harus berimbang. Berimbangnya itu gimana? Ya kita harus juga mencukupi unsur mikronya. Kemarin juga sudah dibahas, unsur mikro itu walaupun tidak signifikan atau tidak besar kebutuhannya, tapi kita juga tetap membutuhkannya dengan jumlah sedikit. Jadi kita juga harus mencukupinya, jangan sampai keteledoran. Kalau keteledoran ya nanti tanamannya ya, nah kalau bagusnya sih bagus tapi bisa kuning gitu, kalau dilihat ya nggak enak dipandang gitu lur. Ya dulur, ini tadi treatment kita supaya anakan padi kita itu bisa produktif, yaitu apa? Yaitu kita memaksimalkan untuk pemberian pupuk P dan K dan rendah N. Ingat lur ya, itu tadi. Nah dulur, bagi sedulur-dulur yang kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka bisa di like lur. Bagi yang belum subscribe minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.